Kembali lagi di YouTube channel saya, Albert Siregar. Yang mana pada video kali ini saya akan memberikan sebuah suguhan. Suguhan kali ini membahas tentang sebuah dakwah lagi. Jadi ini merupakan dakwah saya yang kedua. Amazing! Mungkin langsung saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Nah, jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah agar teman-teman sekalian masih bisa mendapatkan notifikasi video mengenai apa yang akan saya bawakan nanti. Dan ini merupakan dan akan menjadi penyemangat saya untuk memberikan sebuah konten-konten lagi berikutnya. Check it out. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua para hambanya dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita jalan yang dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik, dari jalan yang baik menuju jalan yang lebih baik lagi. Perkenankanlah saya untuk memberitahukan atau menginformasikan mengenai topik yang akan saya bawakan, yaitu tentang misteri di balik miskomunikasi antar budaya. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas mengenai sebenarnya apa saja faktor-faktor dari miskomunikasi antar budaya. Sebelumnya ada baiknya jika saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu miskomunikasi. Miskomunikasi terbentuk atas dua faktor. Yang pertama itu mis, dan faktor yang kedua adalah komunikasi. Yang mana mis adalah sebuah kesalahan, sebuah gangguan, atau sebuah kekacauan. Sedangkan komunikasi adalah suatu komunikasi. Jika disambung dari kedua faktor ini, yaitu miskomunikasi atau miscommunication, artinya adalah sebuah komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya terjadi gangguan atau terjadi kesalahan ketika memberikan informasi atau mendengarkan informasi. Maka dari itu terjadilah miskomunikasi. Yang mana miskomunikasi ini merupakan sebuah kesalahan sehingga menyebabkan banyak faktor-faktor yang dapat memberikan sebuah kekacauan. Contohnya dapat dilihat dari beberapa budaya. Jika budaya yang satu dengan budaya yang lainnya disatukan, maka kita tidak akan bisa menyatukan dari kedua budaya tersebut jika dilihat dari komunikasi masing-masing dari budaya. Maka dari itu kita harus dapat atau bisa memilah bagaimana cara untuk memberikan informasi kepada si pendengar agar tidak terjadi miskomunikasi. Begitupun sebaliknya, si pendengar juga harus baik-baik mendengar sehingga tidak terjadi suatu kesalahan persepsi dan tidak terjadilah miskomunikasi tadi. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah,
Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi mengenai miskomunikasi tadi, saya telah mengangkat sebuah hadis riwayat yang mana hadis ini sangat erat kaitannya dengan miskomunikasi. Yang mana hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu membawa kepada kita ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kita kepada kejahatan, sedangkan kejahatan membawa kita kepada neraka. Sehingga orang yang dusta tadi ditulis di sisi Allah sebagai pendusta." Maksudnya adalah ketika kita memberikan sebuah informasi, ketika kita memberikan sebuah bahan pembicaraan kepada orang-orang, kita sebaiknya agar tidak melakukan sebuah kedustaan, yang mana artinya kita harus jujur dalam memberikan informasi, sehingga orang-orang tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita informasikan tadi, yang mana kita juga akan mendapatkan pahala sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh atau example dari miskomunikasi antar budaya. Namun saya tidak mengambil example atau contoh dari budaya Indonesia, melainkan saya akan mengambil example miskomunikasi yang terjadi di luar negeri, yaitu pada saat Perang Dunia yang kedua, yaitu antara negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Nah, pada saat Perang Dunia yang kedua, pada saat itu pihak negara Jepang telah diberikan tawaran oleh pihak Amerika Serikat, yaitu tawaran untuk berdamai antara kedua negara tersebut. Maksudnya adalah diberikan tawaran untuk berdamai dalam perang antara kedua negara tersebut. Tapi di sini negara Jepang tidak langsung memberikan pernyataan bahwa ya kita akan menyerah, melainkan dari pihak Jepang pun memberikan sebuah pernyataan yang mana pernyataan tersebut berbunyi komu katsu, yang artinya tidak memberikan komentar sampai keputusan diambil. Maksudnya adalah dari pihak Jepang ini tidak langsung ingin menyatakan bahwa ya kami akan menyerah, kami akan berdamai kepada pihakmu, melainkan pihak di sini, pihak Jepang ini memberikan atau melakukan sebuah musyawarah terlebih dahulu, apakah memang kita pihak Jepang itu akan setuju untuk menyerah atau berdamai, ataukah sebaliknya. Maka dari itu dari pihak Jepang mengatakan komukatsu, yang artinya tidak akan memberikan sebuah komentar sampai keputusan diambil. Namun inilah awal dari miskomunikasi antara kedua negara tersebut. Dari pihak penerjemah dari negara Amerika Serikat, komukatsu diartikan sebagai ignore, yang mana ignore di sini berarti tidak peduli sama sekali dengan apa yang telah dikatakan dari pihak Amerika Serikat. Nah, maka dari itu dari pihak Amerika Serikat sangat tidak menerima apa yang telah dikatakan dari pihak Jepang, sehingga terjadilah dan Perang Dunia Kedua ini masih berlanjut sampai kedua negara tersebut benar-benar habis-habisan, yang mana kedua negara tersebut tidak ingin kalah satu sama lain. Maka dari itu pada saat itulah negara Amerika Serikat melemparkan bom atom kepada negara Jepang. Nah, pada saat itulah terjadinya miskomunikasi. Nah, hikmah yang dapat saya berikan dalam example ini yaitu
sebaiknya pada saat kita memberikan informasi, kita sama-sama harus memberikan informasi yang sangat baik, sangat mudah dimengerti, yang memang benar-benar tidak membuat kekacauan yang seperti yang saya jelaskan tadi mengenai example antara negara Jepang dengan negara Amerika Serikat. Namun di sini kita harus memberikan informasi yang memang benar bisa dimengerti oleh si pendengar. Dan dari pihak pendengar pun memang harus juga mengambil atau memilah informasi itu dengan baik, dan sehingga tidak terjadi salah persepsi dengan apa yang telah diinformasikan oleh si pembicara atau pemberi informasi tersebut. Maka dari itu, tidak akan terjadi yang namanya miskomunikasi antar satu budaya dengan budaya yang lainnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah dakwah singkat yang telah saya bawakan mengenai miskomunikasi antar budaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya, sedangkan yang buruknya dibuang. Karena kebaikan itu datangnya hanya dari Allah SWT, sedangkan keburukan, khilaf, itu datangnya dari diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.